Welcome back to Ryux Channel. Kali ini kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi antara Gus Samsudin dan pesulap merah, antara seorang katanya ahli supranatural yang bisa mengobati ruqyah dan lain-lain, dan juga seorang pesulap yang sering membongkar kedok-kedok dukun palsu yang ada di Indonesia. Bagaimana pembahasannya secara mendalam? Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel ini semakin berkembang dan luar biasa ke depannya. Langsung saja kita menyelami secara mendalam. Kita mulai dari profil pesulap merah. Pesulap merah memiliki nama asli yaitu Marcel Radival, lahir di Tangerang tanggal 26 Agustus 1995. Di usia yang menginjak 26 tahun, Marcel dikabarkan tengah menempuh pendidikan di bangku kuliah. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Marcel juga sempat bercerita bahwa ayahnya adalah sosok purnawirawan polisi. Saat masih bergabung di salah satu perusahaan Blok M, Marcel juga sempat melakukan pertunjukan teater di waktu malam bersama dengan karyawan perusahaan tersebut. Sebelum tampil, Marcel selalu melakukan pertunjukan trik sulap. Saat itulah Marcel bertemu dengan ketua komunitas cosplay. Setelah pertemuan dengan orang tersebut, Marcel memutuskan membuat manajemen bersama dan belajar banyak hal seperti makeup hingga berkostum. Pembelajaran yang ia dapatkan dari manajemen tersebut membuat Marcel menemukan ide untuk menciptakan seorang karakter pesulap merah. Marcel juga sempat bercerita dia sempat berdagang sosis goreng dan sempat menjadi seorang driver ojek online. Dan saat ini juga Marcel sering kali kita lihat yaitu membongkar praktek ilmu perdukunan yang berkodokkan agama. Itulah profil singkat dari Marcel Radival atau yang kita kenal yaitu pesulap merah. Kita juga akan melihat profil Gus Samsudin, ahli supranatural dari Blitar yang katanya ilmunya telah terbongkar. Kita dapat melihat kalau Gus Samsudin ini mempunyai padepokan di Blitar. Gus Samsudin adalah seorang pria yang berprofesi sebagai seorang guru agama, sekaligus dia adalah praktisi ilmu spiritual atau kebatinan. Ia juga mengelola beberapa akun YouTube, di antara lain yaitu Padepokan Nurzat Sejati dan Gus Samsudin Jadab. Gus Samsudin juga memiliki sebuah padepokan di Blitar yang memiliki nama sama dengan akun YouTube-nya yaitu Nurzat Sejati. Kalau saya salah dalam pengucapannya, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Lalu si Gus Samsudin dengan sorban beserta jenggot panjangnya menjadi identitas ikonik. Kayak apa ya, ciri khasnya dari Gus Samsudin saat tampil dalam konten-konten YouTube-nya. Berkat mengunggah ilmu kulku geni, Gus Samsudin berhasil menghimpun sebanyak 1,6 juta subscriber di channel yang ia kelola. Oke, langsung kita masuk kenapa pesulap merah berseteru dengan Gus Samsudin. Begini ceritanya. Cerita perseteruan dimulai ketika konten video di YouTube pesulap merah ini membongkar berbagai trik-trik perdukunan. Nah, Gus Samsudin yang dianggap sebagai sosok ahli spiritual tidak terima dengan konten si pesulap merah ini. Permasalahan mereka semakin membesar hingga menyebabkan padepokan milik Gus Samsudin harus ditutup sementara. Pada awalnya pesulap merah memang mengunggah konten video soal pembongkaran trik-trik palsu perdukunan. Dalam video yang bisa kita lihat bahwa si pesulap merah ini mempraktekkan beberapa trik-trik yang sering digunakan perdukunan seperti membakar tisu tanpa api hingga trik tentang keris-keris. Kemudian dalam video tersebut muncul video dari sisi yang berlawanan dan dianggap oleh pesulap merah sebagai hal yang menjengkelkan. Pesulap merah ini langsung mencari dan menghubungi pemilik channel YouTube yaitu milik Gus Samsudin. Pesulap merah mengajak si Gus Samsudin untuk melakukan ajang pembuktian. Nah, ini pesulap merah mendatangi padepokan milik Gus Samsudin karena dia sudah merasa mendapatkan undangan terbuka dari pihak Gus Samsudin. Namun setelah pesulap merah sudah sampai di padepokan, pesulap merah sempat dihadang beberapa orang dan mendapatkan serangan dari orang-orang yang tidak dikenal. Nah, dan tak lama kemudian Gus Samsudin memberikan penjelasan kepada pesulap merah. Kemudian pada akhir video yang diunggah di channel YouTube-nya, pesulap merah menjelaskan bahwa saat perjalanan pulang timnya tiba-tiba dibawa oleh orang-orang dari padepokan. Nah, pada akhirnya warga pun menuntut padepokan milik Gus Samsudin ini harus ditutup. Mereka mengatakan bahwa padepokan tersebut hanya merugikan orang dan warga setempat, dan Gus Samsudin sempat melakukan mediasi gitu di Polsek Pademangan.
Dari mediasi itu didapatkan keputusan bahwa padepokan milik Gus Samsudin harus ditutup sementara. Gus Samsudin pun tak terima jika padepokannya tersebut harus ditutup secara permanen. Dan cerita pun berlanjut kalau perseteruan antara si pesulap merah dan Gus Samsudin ini berujung di meja polisi, di mana Gus Samsudin melaporkan si pesulap merah ini ke Polda Jatim. Gus Samsudin didampingi 3 kuasa hukumnya datang untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Marcel Radival atau si pesulap merah. Salah satu kuasa hukum dari Gus Samsudin yaitu Teguh Puji Wahano membenarkan bahwa pihaknya melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian. Gus Samsudin mengatakan bahwa perseteruan itu berawal dari perkataan pesulap merah yang mengambil videonya dan menuduhnya seorang penipu. Kita berpindah ke Marcel Radival, di mana saat dirinya mengetahui kalau telah dilaporkan oleh pihak Gus Samsudin, dia merasa hal itu adalah hal kabar yang bagus. Dia merasa gembira karena menurut dirinya bahwa jika laporan itu diproses, pada akhirnya akan ada ajang pembuktian. Pesulap merah memang sebetulnya menginginkan pembuktian dari Gus Samsudin bahwa ilmu dukun yang ia lakukan bukan sekedar trik sulap. Namun pesulap merah yakin bahwa apa yang dilakukan Gus Samsudin di padepokannya itu hanya sebatas trik sulap dan hanya membodoh-bodohi masyarakat. Dan kabar yang terakhir yang saya dapatkan kalau izin padepokan Nur Zat Sejati, yaitu padepokan milik Samsudin Jadab alias Gus Samsudin yang berlokasi di desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, resmi dicabut Pemkab Blitar, Jawa Timur. Pencabutan izin dilakukan oleh Pemkab Blitar usai melakukan peninjauan ulang, temukan ketidaksesuaian antara izin usaha dan kegiatan di lokasi. Padepokan Gus Samsudin juga ditutup karena berdasarkan hasil rapat bersama Forkopimda Blitar, tidak boleh ada lagi kegiatan apapun termasuk praktek pengobatan dan majelis taklim. Padepokan milik Samsudin itu dapat beroperasi kembali asal seluruh izin telah dipenuhi. Tidak hanya praktek pijat tradisional, tapi juga izin kegiatan majelis taklim. Sementara itu, kuasa hukum Samsudin, Priyarno, mengaku sudah menerima pencabutan izin tersebut. Ia mengatakan kliennya akan segera mengurus izin agar padepokan bisa beroperasi kembali. Nah, polemik perseteruan antara Gus Samsudin dan Marcel Radival pesulap merah menjadi perhatian publik beberapa hari belakangan. Padepokan tempat pengobatan milik Samsudin lalu ditutup karena sempat didemo masyarakat lantaran diduga menjadi praktek penipuan dengan trik sulap belaka. Oke lah teman-teman, begitulah pembahasan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang Gus Samsudin ini punya ilmu yang di luar nalar manusia, atau benar apa yang dikatakan si pesulap merah kalau ini hanya sebatas trik sulap belaka? Tinggalkan kolom komentar di bawah bagaimana tanggapan kalian soal kasus yang tengah panas-panasnya di jagat sosial media. Gua Mario dari Dio Channel pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you on the next video. Bye bye.